Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Nah, bertemu lagi dengan saya Erni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang Khalifah Rasyidin. Nah, apa sih makna dari Khalifah Rasyidin? Kemudian siapa-siapa saja orangnya dan apa yang menyebabkan dari para Khalifah Rasyidin ini memasuki Islam? Nah, silakan teman-teman simak video saya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat nonton. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas apa sih pengertian dari Khalifah Rasyidin. Jadi Khalifah Rasyidin adalah 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Khalifah Rasyidin ini dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-100 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhu wa lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim, yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Keempat sahabat Rasulullah tersebut termasuk orang-orang yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad sejak awal. Keempat khalifah tersebut juga dipilih berdasarkan konsensus bersama umat Islam. Masa pemerintahan Khalifah Rasyidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam. Keempat khalifah ini berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab, menyelamatkan Islam, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. Sekarang, siapa-siapa saja sih dari keempat Khalifah Rasyidin tersebut? Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bernama lengkap Abdullah bin Utsman Abu Qafahah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Lu'aib bin Khalid bin Fir al-Tamimi al-Quraisy. Abu Bakar ini lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Ia adalah seorang khalifah pertama dan menjadi satu-satunya yang disebut sahabat Rasulullah oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Kemudian, apa sih yang menjadi penyebab Abu Bakar As-Siddiq ini masuk ke dalam agama Islam? Nah, Abu Bakar Siddiq adalah seorang pedagang sukses di zaman jahiliyah. Beliau masuk Islam setelah bermimpi di tanah Syam. Dalam tidurnya, beliau bermimpi matahari dan bulan berada di atas pangkuannya. Kemudian, beliau memegang keduanya dengan tangan dan mendekatkan ke dadanya. Setelah itu, beliau menutupi keduanya dengan selendang. Ketika terjaga dari mimpinya, beliau bergegas menemui seorang pendeta Nasrani untuk menanyakan tafsir mimpinya itu. Kemudian pendeta itu menjelaskan kepadanya, akan datang pada zaman kehidupanmu seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Hashim. Laki-laki itu namanya Muhammad Al-Amin. Ia berasal dari kabilah Hashim. Dia akan menjadi seorang nabi akhir zaman. Ia tidak terlahir, niscaya Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi dan seisinya.
Begitu juga, andai dia tidak terlahir, maka dia tidak akan menciptakan Adam, para nabi dan rasul. Dia adalah pemimpin para nabi, para rasul dan penutup mereka. Kamu akan masuk ke dalam agamanya. Kamu akan menjadi menteri baginya dan khalifah setelahnya. Inilah takdir mimpimu. Jadi si penafsir tadi menafsirkan mimpi dari Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar mendengar penjelasan tentang ciri-ciri dan sifat Rasulullah SAW dari pendeta itu, hatinya pun menjadi luluh dan ingin sekali menemui Rasulullah. Kemudian Abu Bakar pulang ke Mekah dan mencarinya. Abu Bakar pun bertemu Rasulullah SAW. Dia tidak sabar sebentar saja tanpa melihatnya. Ketika kebersamaan Abu Bakar dan Rasulullah telah berlangsung lama, maka pada suatu hari Rasulullah bertanya kepadanya, "Hai Abu Bakar, tiap hari kamu menemuiku serta menemaniku, tapi mengapa kamu tidak masuk Islam?" Abu Bakar menjawab, "Kalau engkau adalah seorang nabi, maka sudah pasti memiliki mukjizat." Rasulullah berkata, "Apakah belum cukup bagimu mukjizatku berupa mimpi yang kamu lihat di tanah Syam? Kemudian mimpimu itu ditakbirkan oleh pendeta Nasrani dan ia memberitahumu tentang keislamannya." Sesaat setelah mendengar penjelasan Rasulullah itu, Abu Bakar berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah." Akhirnya Abu Bakar masuk Islam dan bersungguh-sungguh dalam keislamannya. Jadi itulah tadi proses bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bisa masuk ke agama Islam. Kemudian Khalifah Rasyidin selanjutnya, yaitu Khalifah Rasyidin yang kedua, bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini lahir di Mekah pada 582 Masehi dan menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi. Umar bin Khattab ini menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Dia bernama lengkap Umar bin Khattab bin Adi bin Abdul Al-Uzza bin Riyak bin Abdullah bin Qot bin Razak bin Ka'ab bin Adi bin Lu'ay bin Khalid Al-Quraisy Al-Adawi. Rasulullah SAW memberinya julukan Al-Faruq atau artinya sang pembeda, yang artinya bisa membedakan antara hak dan yang batil. Selain itu, Umar juga menjadi seorang pertama yang digelari dengan Amir Al-Mu'minin, yang artinya pemimpin orang-orang beriman. Dalam sebuah kisah yang ditulis oleh Mustafa Murad, mantan istri Umar bin Khattab, menceritakan tentang ibadah Umar yang tidak mengenal waktu. Umar bin Khattab juga kerap kali terjaga di malam dan siang hari untuk beribadah dan juga berpuasa demi hajat rakyatnya, seperti yang dikisahkan oleh Muawiyah bin Hudayr, jenderal dari suku Kiddah. Jadi, Umar bin Khattab melakukan ibadah demi tercapainya hajat rakyatnya. Kemudian, apa sih penyebab dari Umar bin Khattab bisa masuk ke dalam agama Islam? Jadi, Umar bin Khattab terkenal sebagai sosok yang keras dan pemberani. Bahkan sebelum masuk Islam, Umar sangat menentang Nabi Muhammad. Dia ditakuti kaum muslimin karena kerap menyiksa pengikut Rasulullah. Pada suatu hari, amarah Umar pun pecah. Dengan gagah berani, Umar membawa pedang hendak membunuh Rasulullah. Namun di perjalanan, dia justru bertemu Nu'aim bin Abdillah yang memberitahu bahwa adik Umar, Fatimah, telah masuk Islam. Umar pun berbalik dan bergegas menemui adiknya. Dengan emosi yang membuncah, di depan rumah, Umar justru mendengar Fatimah dan suaminya membaca Al-Quran. Umar menampar Fatimah, sang adik lantas tersungkur dan menangis. Umar pun melihat bacaan Al-Quran yang sedang dibaca adiknya. Dia tersentuh dengan bacaan surat Thaha itu. Hatinya pun luluh. Dan tidak hanya itu saja, masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam juga merupakan doa dari Rasulullah SAW, yang mana pada masa itu ada dua Umar yang sangat pemberani. Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar dimasukkan salah satu Umar ini ke dalam agama Islam.
Nah, dari situ doa Nabi Muhammad terkabulkan sehingganya masuk ke dalam agama Islam, yaitu Umar bin Khattab. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada Khalifah Rasyidin yang ketiga. Jadi Khalifah Rasyidin yang ketiga itu bernama Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Ali Al-Ans bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Utsman bin Affan ini 6 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabilahnya Bani Umayyah, merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Kekayaan tersebut mereka peroleh dari usaha perdagangan. Keluarga Utsman juga kaya raya. Pada usia remaja, Utsman sudah mulai menjalankan usaha dagangnya ke berbagai negeri. Abu Bakar salah satu sahabat Nabi dan sebagai teman dagang. Lewat Abu Bakar inilah Utsman masuk Islam. Akhirnya Utsman menerima ajakan Rasulullah memeluk Islam tanpa ragu-ragu. Dan kekayaan dari Utsman bin Affan ini digunakan di dalam kekhalifahannya sebagai untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah teman-teman, sekarang masuk kepada Khalifah Rasyidin yang keempat. Yang mana Khalifah Rasyidin yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap dari Ali adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau ini lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab. Ali lahir pada tahun ke-32 dari kelahiran Nabi Muhammad. Semasa kecil, Rasulullah SAW telah mengasuh, mendidik dan mengajari Ali bin Abi Thalib. Kasih sayang dan kemuliaan Rasulullah inilah yang membentuk karakter dari Ali ini saat dewasa. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ia pun suka berkeliling sekedar untuk menantikan siapapun yang menghampirinya guna meminta bantuan atau bertanya padanya. Ia berjalan mengelilingi pasar untuk berdakwah, mengingatkan manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan transaksi jual beli dengan baik. Ali bin Abi Thalib memiliki kebiasaan berjalan di pasar seorang diri. Biasanya ia menasihati orang yang tersesat, menunjukkan arah kepada orang yang kehilangan, menolong orang yang lemah hingga menasihati para pedagang dan penjual sayur. Jadi teman-teman, itulah tadi 4 orang Khalifah Rasyidin yang di masa setelah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi patut kita tiru dan kita contoh bagaimana sikap, perilaku dan ketaatan serta takwanya Khalifah Rasyidin ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita harus mencontoh kepemimpinan dari Khalifah Rasyidin ini. Bagaimana beliau mendahulukan berdakwah di jalan Allah dibandingkan kehidupan pribadi beliau. Teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada video kali ini, yaitu tentang Khalifah Rasyidin. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton, yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.